Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yongki Pradana NIM 12311113035 akan mempresentasikan kelompok 9, yaitu etika dakwah bilisan para kiai dan punyai. Yang pertama, metode dan etika dakwah bilisan Gus Kausar. Siapa yang tidak mengenal Gus Kausar? Beliau adalah ulama muda yang alim dan tawadhu. Gus yang memiliki kedalaman keilmuan yang sangat karismatik ini berasal dari pondok pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kediri, yang merupakan dari ulama yang sangat fenomenal terkenal kealiman dan ketawaduannya, yaitu Kiai Haji Nurul Huda Jazuli, salah satu pengasuh dan sesepuh pondok pesantren Ploso Mojo Kediri. Kehadiran Gus Kausar dalam dunia pesantren, terutama perkiaian muda, sangat menyejukkan umat dan sudah ditunggu-tunggu kehadirannya sosok yang mengademkan dalam ceramah-ceramahnya yang bisa disimak dari Gus Kausar. Beliau mampu menyiramkan kesegaran bagi kehausan umat atas nasihat-nasihat agama beliau. Yang kedua, metode dakwah bilisan Gus Bahak. Gus Bahak yang mempunyai nama asli Ahmad Bahauddin Nur Salim atau Gus Bahak merupakan putra dari pasangan ulama ahli Al-Quran, yaitu Kiai Haji Nur Salim Al-Hafiz dan Hajah Yuzhanis Nur Salim. Gus Bahak lahir pada tanggal 15 Maret 1970 di Rembang, Jawa Tengah. Sejak kecil, Gus Bahak belajar keilmuan agama dari sang ayah, yaitu Kiai Haji Nur Salim Al-Hafiz. Sejak beranjak remaja, Gus Bahak dititipkan oleh ayahandanya kepada Kiai Haji Maimun Zubair di Pondok Pesantren Al-Anwar Karangmangu, Rembang. Di tempat inilah Gus Bahak mendalami keilmuannya seperti fikih, hadis, dan tafsir. Hal ini terbukti dari keberhasilannya dalam menghafal kitab Rois Faul Mu'in dan yang lain-lain. Gus Bahak sosok kiai yang adem dalam semua ceramah-ceramahnya. Tidak ada pergesekan. Kiai yang dijuluki dengan Gus Toleransi ini mampu mengedepankan peradaban, menyampaikan dakwah, meskipun itu dakwah tentang peringatan, tapi beliau menyampaikan dengan santuy dan tidak menyinggung satu sama lain. Selanjutnya, metode dakwah bilisan Ustazah Liza Azizah. Ustazah Liza Azizah lahir di Karawang pada tanggal 6 Maret 1989. Beliau termasuk ustazah muda yang berasal dari desa Plawat, Karawang, Jawa Barat. Ustazah ini mengawali pendidikannya di desa Plawat, lalu melanjutkan MTS di Bandung, SMP di Cipasung, Tasikmalaya, dan pernah tinggal di Pondok Pesantren Sirojul Qori di Jalan Syekh Kuro. Ini menamatkan madrasah aliyah di Ponpes As-Salafiyah Pondok Gede, Jakarta. Kemudian ia sempat mengenyam bangku perkuliahan di UIN Jakarta selama 1 tahun. Ustazah ini pernah menjadi peserta ajang pencarian dakwah dai-daiyah terbaik di tahun 2014 dan 2017 di Indosiar. Ustazah Liza Azizah pernah menjadi peserta terbaik juga di Musabaqah Syahril Quran Nasional tahun 2008. Beliau pernah mengisi Cahaya Islam Itu Indah di Trans TV. Ibu muda ini sangat aktif dalam dakwahnya di media sosial, terutama di akun Instagram. Beliau juga aktif sebagai dosen agama di SDIE Cipta Madani Karawang. Selanjutnya, metode dakwah Ustazah Mumpuni Handayakti. Ustazah Mumpuni Handayakti lahir pada tanggal 27 September 1995. Beliau dilahirkan di Cilacap, Jawa Tengah, yang kondang akan ceramahnya yang prigel, piawai, dan mampu
menyampaikan dakwah dengan khas bahasa ngapaknya, ngapak Cilacap yang sangat digemari baik dari kalangan Hawa maupun dari kalangan Adam. Ceramah yang santuy, yang sejuk inilah beliau dalam tangkas dalam menyampaikan dakwahnya, sehingga Ustazah Mumpuni Handayakti ini selalu dielu-elukan, selalu dinanti-nantikan ceramah dari bahasa ngapaknya. Beliau juga bersuara bagus yang membuatnya bisa nyinden dan menyanyikan syair tentang dakwah, juga pandai bercanda ketika di saat manggung. Beliau juga identik mempunyai ciri khas ustazah yang mampu mengcover lagu-lagu bahasa Jawa, lagu-lagu pop dan lagu-lagu melo menjadi lagu-lagu dakwah. Salah satunya dengan judul Banyu Wudu yang di-cover dari almarhum Didi Kempot, yaitu Banyu Langit. Itulah dari deretan-deretan ulama-ulama karismatik di Indonesia yang saya sebut ada 4, yaitu Gus Kausar, Gus Bahak, Ning Liza Azizah, dan Ustazah Mumpuni Handayakti. Semoga dari beliau-beliaulah kita dapat menyerap aspirasi, ilmu, dan kita dapat menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan ataupun ada sesuatu yang kurang dipahami, bisa nanti kita dibahas atau bisa menyantumkan pertanyaan yang akan kita bahas pada sesi tanya jawab. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.